Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah, keselamatan dari malapetaka, khususnya selamat dari balak corona. Jangan takut pokoknya ya. Orang takut itu marai ketakutan, panik itu sumber malapetaka, malah menimbulkan penyakit. Tapi nek berani hilang penyakitnya. Anak-anakku yang sangat saya sayangi, pada pertemuan berapa ini? Berapa? 12 ya. 12, 13, 15. Oh ya, 12. 12 apa 13 nih? 12 pada pertemuan kali ini ya, kali ini. Anak-anak coba buka halaman Safinatun Najah ya. Halaman 10. Saya ingin menerangkan tentang sholat. Faslun surutu sholati sama niyatun. Ya, itu. Dilihat dulu kitabnya. Nanti misalnya belum nulis ya gampang itu. Saya itu ngajar sedikit tapi keterangannya banyak. Jangan komplain ya. Pokoknya kan nganut guru ae. Nganut guru aja komplain karo guru. Nomor 10, halaman nomor 10, faslun surutu sholati sama niyatun. Kenapa kok peloncat Pak ora terakhir? Nek misalnya iki tinggal 3 pertemuan, kok malah enggak bahas sholat, enggak bahas puasa nanti. Nek pengen ngaji sing tenanan yo di sekolah nanti bisa khatam, diterangkan per bab. Ini puasa biasanya diwaca tok. Ora diterang-terangno. Nah iki nek diterangno akeh nggih, materi ini sithik tapi keterangannya akeh. Sudah ya, ini mulai faslun surutus shalah. Faslun ay hadza faslun. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi dharaini amin. Pokoknya agar ngaji seneng iku ilang penyakite. Wong seneng niku iso ngilangno penyakit. Corona ora iso masuk sebab seneng. Apa meneh seneng ngaji. Faslun utawi iki fasal. Surutus sholati utawi pira-pira syarate salat. Utawi pira-pira syarate salat. Samaniyatun iku ana 8. Samaniyatun iku ana 3. Saderengake kula nerangake tentang syarat apa yang dimaksud dengan sholat. Sholat niku cara definisine af'alun aqwalun menurut Imam Rafi'i, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi. Ini nggak usah ditulis nanti. Lafalnya nggak usah ditulis kalau dirusum, agar sekedar artinya aja. Yang dinamakan sholat adalah segala ucapan dan pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Saya ulangi lagi. Sholat ialah segala ucapan, pekerjaan yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Jadi dulu itu ketika Isra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mestinya untuk perintah sholat 50 kali. Ini ada hadisnya
di dalam kitab Al-Baijuri ini, faradallahu alayya, ada hadis ini supaya jelas, ada referensinya, ada keterangan dari hadis. Faradallahu alayya wa ala ummati khamsina sholatan. Asal mulanya begitu. Allah mewajibkan pada saya Rasulullah, dan kepada umat saya melakukan sholat 50 kali. 50 kali waktu. Ya. Asal mulanya. Terus falam azal uraji'uhu. Saya selalu riwariwi terus, kembali sumatur karo Allah. Wa as'aluhu at-takhfifa, dan saya minta keringanan. Oh, tadi Rasulullah itu tahu nek umate niku umate ku melakukan sholat 50 waktu iku berat. Aja meneh 50 waktu, sing 5 waktu niku wae berat. Subuhe berjalan Mbak. Sendok ngarep iki lho. Subuhe ya, berarti sendok ngarep iki subuhe beres. Nek ndok buri sing guyang-guyu antake kok. Ora ana sing guyang-guyu, ora ana sing guyang-guyu ya. Was'alu takhfifa hatta ja'alaha khamsan. Sehingga Allah menjadikan sholat yang aslinya 50 menjadi 5. Dan pahalanya 5 waktu itu tidak kalah dengan pahalanya 50 waktu. Itu benar-benar Rasulullah itu syafaqah, mempunyai sifat belas kasih sayang, kasihan terhadap umatnya. Kita tahu bahwa sholat 5 waktu ya, yaitu afdhalul ibadat al-badaniyah az-zahirah. Bahwa sholat 5 waktu itu ibadah yang paling utama, ibadah badaniyah yang zahir, fisik yang paling utama. Nomor 2 tumasomu, puasa, lalu haji, lalu zakat. Jadi sholat ranking pertama, ranking kedua puasa, ranking ketiga haji, ranking keempat apa? Zakat. Zakat. Apalagi orang yang ini menerangkan tentang keistimewaan sholat aja ya. Ada sebuah hadis keistimewaan melakukan napa niku sholat 5 waktu dengan berjamaah. Hadis ini di dalam kitab Duratun Nasihin halaman 30. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man shola as-sholawatil khamsa. Nanti iki nek ahli nahwu iku mestine iso bedakno apa iku harokat ya. Man sholla as-sholawatil khamsa, bukan khamsi. Ma'al jama'ati falahu khamsatu asya. Dengarkan aja. Ini misalnya ndok rasul enggak perlu misalnya nulis hadisnya, enggak perlu. Tapi ya banyak yang Jafri, Pak hadisnya mana Pak? Kitab apa? Banyak, tapi saya tetap layani, nggak apa-apa. Manutawi sapane wong saleh iku lamun salat sapa man as-sholawati ing pira-pira sholawat, ing pira-pira salat. Al-khamsa. Kenapa bukan al-khamsi? Karena al-khamsa itu sifatnya al-sholawat. Sedangkan as-sholawat itu kan nasab ya. Nasabnya as-sholawat karena ini sibah jamak muannats salim. Nasab itu pakai napa? Kasroh. Jadi gampang rumus itu. Kalau jamak mudzakkar salim wawu ya.
Wau ya ya artinya rofa dengan wau, nasab jar dengan ya. Makanya wau ya ya. Tapi kalau jamak muannats salim apa? Dhammah kasroh kasroh. Dhammah kasroh kasroh. Kalau isim mufrad kan dhammah fathah kasroh. Man shalla as-shalawatil khamsa ma'al jama'ati falahu khamsatu asya'a. Barang siapa yang melakukan sholat 5 waktu dengan jamaah, maka Allah akan memberi 5 bonus, 5 keistimewaan. Selain apa? 27 derajat. Sing ganjaran jamaah niku sing masyhur. Sholatul jamaah afdolu min sholatil fadhi. Fadhi ilmun faridi bisab'in wa ishrina darujatan. Itu sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, kacek terpaut derajat 27 derajat. Itu. Nah ini dikasih bonus oleh Allah. Barang siapa yang sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka Allah selain memberi derajat 27, memberi 5 bonus. Al awalu nomor 1, la yusibuhu fakrun fid dunya, tidak akan terkena bahayanya fakir di dunia. Fakir ilmu atau fakir harta. Nek kepengen sugih ilmu alias pinter, cerdas, utawa kepengen sugih lancar usahane, sholat jamaah. Wasani yarfa'ullahu ta'ala anhu azabal qabri. Allah akan menghilangkan dari orang tadi siksa kubur. Orang yang selalu sholat jamaah 5 waktu itu Allah tidak menyiksa di dalam kuburnya. Wasalisu yu'ta kitabuhu biyamini. Besok catatan amalnya, buku amalnya itu diberikan dengan diterima pakai tangan kanan. Nanti termasuk alamatus sa'adah. Wong iso masuk swarga iku sok mben iku nek nampa rapote kitabahu, nampa buku catatane iku pakai tangan kanan. Tangan kiwane dibondo wis. Tapi nek misalnya tangane dibondo, sing menerima pakai tangan kiwa itu alamat rapote jeblok. 5, 4, 3, 2, 6. Itu berarti nah ini kitabnya sing ahli jamaah sholat 5 waktu pakai jamaah itu akan menerima dengan tangan kanan. Warabiu yamurru ala sirati kalbarkil khatif. Ya. Nomor 4 dari keistimewaan jamaah yaitu melewati sirat. Sirat itu apa? Jembatan lah ya. Wong salah kaprah siratal mustaqim. Soalnya yang terkenal ku siratal mustaqim di dalam surat napa? Al-Fatihah. Mestinya sirat ngono ae. Sirat itu penghubung ke surga. Itu berada di atas jahanam. Di jahanam. Pada waktu orang sulit berjalan atau lewat di atas sirat itu, orang yang ahli jamaah itu justru sangat mudah. Mudahnya itu tidak tidak sampai jalan. Yamurru ala sirati kalbarkil khatif. Seperti kilat yang menyambar. Wes ora ono sejam wis tekan pertama halaman surga. Halaman surga. Yang nomor terakhir nomor 5 yaitu yudkhiluhullahu ta'ala al jannata adkhala yudkhiluhullahu
ta'ala al-jannata bila hisabin wala adzabin. Allah akan memasukkan orang tadi, orang yang gemar sholat jamaah, memasukkan surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Amin Allahumma amin. Ya. Saya lanjut. Surutu sholati utawi piro-piro syarate sholat. Ya. Kembali kepada Safinatun Najah. Safinatun Najah itu selamat, perahu penyelamat, perahu kapal penyelamat, atau keselamatan yang diserupakan dengan kapal. Karena kapal, orang yang nyebrang laut itu harus pakai kapal nek ora tenggelam. Begitu juga orang yang kepengen masuk surga, selamat dari neraka, itu harus pakai, salah satunya pakai kitab ini. Biar sholatnya benar, biar wudhunya benar, tata cara beribadah benar. Samaniyatun iku ana 8, taharatul hadatsaini. Siji suci sangka hadas loro. Yaitu hadas kecil dan hadas besar. Wat taharatu lan suci anin najasati ing atase saking najis. Nomor loro wat taharatu lan suci anin najasati saking najis. Fisaubi ing dalam pakaian yang dibuat sholat itu, termasuk yang kedalaman itu ya, dalaman. Jadi sing dimaksud saub iku pokoknya yang nempel di hatta sesuatu yang nempel di badan itu, di saub itu ya. Fisaubi ing dalam pakaian wal badanilan badan. Wal makanilan panggonan. Wal makanilan panggonan. Wasatrul aurati lan nutupi aurat. Wasatrul aurati lan nutupi aurat. Mangke wonten keterangan mangke kula terangake. Wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat. Wadukhulul wakti lan manjenge wektu, masuknya waktu. Wal ilmu lan ngaweruhi, bi fardhiyatia kelawan fardune salat. Mana yang fardu, mana yang sunat, itu tahu harus. Wa alla ya'taqidalan yanto ora yakinake, lan yanto orang yakinake sapa wong. Wa alla ya'taqidalan yanto orang yakinake sapa wong fardhon ing fardu min furudiya kang saking pira-pira fardune salat. Kang saking pira-pira fardune salat diyakinake sunnatan ing sunah. Sunnatan ing sunah. Wajtinabul mubtilati lan terakhir nomor 8 yaiku apa? Ngedoi pira-pira perkara kang batalake salat. Nggih. Pun tak baleni neh, tak terangno niki nggih. Dadi syaratnya salat niku wonten 8. 8 niku nek cara matematika 4 tambah 4 utawa 3 ditambah 5. Mesem-mesem mintoke ahli matematika yuk. Di dalam sholat itu ada syarat dan rukun. Nah, apa yang dimaksud dengan syarat? Nah, itu ya wahya ma tatawaqqafu 'alaiha sholatus shalah, sihhatus shalah, walaisat minha. Yang dinamakan syarat ialah sesuatu yang bisa menjadikan sahnya sholat, tapi tidak termasuk sholat. Apa ini ya?
Syarat ialah sesuatu yang bisa menjadikan sahnya sholat tapi tidak termasuk sholat. Wudu, contohnya wudu. Wudu itu salah satunya perkara yang bisa menjadikan sahnya sholat. Karena tanpa wudu sholat itu rasa. Ma la yutimul wajib ila fi fawa wajib. Perkara yang menjadikan sempurnanya wajib itu termasuk wajib. Padha karo ngono ya. Wajib belajar, misalnya wajib belajar, wajib menuntut ilmu. Itu harus ada ma yutawassalu bi ila iqamati thalabil ilmi. Yaiku jerbasuki mawa beo. Mesine ana danane. Iko alala tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka'amma jumu'iha bi bayani zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadin wa tuli zamani. Santri enggak bisa berhasil dapat ilmu kok apa artinya kayak niko kan tak terjemahan bahasa Indonesia iso dilakokno. Wahai santri gak bisa berhasil dapat ilmu bila 6 perkara gak ada pada jiwamu. Cerdas ragus tabah serta lamanya masa. Ya, serta lamanya masa pengajaran guru cerdas ragus tabah serta adanya biaya bulgha pengajaran guru serta lamanya masa. Iku wis hafal kabeh iku. Sing tak ulang kelas piro iku? Kelas E sampai kelas I. Ya. Tadi syarat itu adalah sesuatu yang menjadikan sahnya sholat tapi tidak termasuk bagian sholat. Maka saya itu senang ngaji rumus antara rukun dan syarat. Kalau syarat itu sesuatu yang wajib dilakukan tapi di luar sholat. Tapi kalau rukun sesuatu yang wajib dilakukan ketika sholat atau di dalam sholat. Antaranya rukun dan syarat itu ada titik persamaan dan ada titik perbedaan. Persamaannya podo-podo wajib dilakukan, tapi perbedaannya nek syarat di luar atau sebelum sholat, kalau rukun di dalam sholat. Maka gampang, nek sampean tahu artinya syarat dan rukun. Ketika kamu ditanya, Nduk, iku lho sing guyang-guyu misalnya ruko itu rukun apa syarat? Pasti plek. Itu apa? Pasti rukun. Karena ruko itu di dalam sholat. Satrul aurat, misalnya satrul aurat, menutupi aurat itu rukun atau syarat? Gampang, nggak usah pakai buku. Kita kembalikan definisi syarat. Syarat itu sebelum melakukan sholat. Berarti satrul aurat itu adalah syarat sholat. Karena nggak mungkin misalnya lagi sholat, lagi bebetan atau lagi nganggo pakaian nutupi aurat, malah batal kabeh. Padahal karo wudu iku syarat apa rukun? Ya jelas syarat. Karena kalau sudah sholat kok wudu malah batal kabeh. Wudu kan ada gerakan, ono mencari air, ono basuh 3 kali, macam-macam. Ya. Pun. Jadi syarat itu pengertian syarat. Syarat yang pertama, syaratnya sholat. Syarat mengerjakan sholat 1 toharatul hadatsaini. Harus suci dari hadas 2, hadas kecil dan hadas besar. Ya kayak nguyuh, kencing, istinja, apa itu ya. Itu adalah hadas kecil. Kalau hadas kecil itu dihilangkan dengan wudu. Kalau besar mandi.
Jangan salah pengertian, banyak ini yang salah pengertian. Misalnya sudah wudhu terus kesandung keluar darah, darahnya mengalir. Itu bukan membatalkan itu. Cuma aja najis, ketika mau melakukan sholat itu harus dihilangkan dulu. Tidak harus wudhu lagi, enggak. Menghilangkan najis, tapi enggak usah mengulangi apa? Wudhu. Sing iso ngono iku iso sing ahli fikih. Sing nerangno nggih. Nek kowe cerita tok ora paham malah takok ae. Cah banat aja takok tentang salat. Cah banat aja takok tentang napa? Masalah haid, masalah wudu. Lucu. Banat itu terkenal di mana-mana. Aja nguyu kowe. Nomor 2 at-thaharatu anin najasah fi tsaubi wal badani wal makani. Nomor 2 dari syaratnya sholat harus suci dari najis, baik pada pakaiannya, baik pakaiannya, badannya dan tempatnya. Ini mulane sing hati-hati bagaimana coba supaya bisa menyuci pakaian sekiranya pakaian itu bisa suci. Karena begini ya, pengertian suci itu tidak harus bersih. Tidak harus bersih. Bersih belum tentu napa suci. Kadang-kadang ije najis. Misalnya ngepel lantai nih, nggak pakai fikih. Misalnya begini, ada di lantai itu ada najis. Ono telek langsung dipel teleke iku teh. Ngangge apa iku? Nganggo iku lho alat apa iku jenenge? Alat ngepel lantai. Resik wangi. Ya itu karena caranya salah, itu tetap diarani bersih, tapi belum suci. Itu masih kalau nggak tahu tata caranya itu masih ada najis hukmiyahnya. Ya. Jadi masalah suci itu tidak harus bersih, dan bersih belum tentu napa suci. Yang paling bagus itu ya bersih ya suci. Ya. Badannya, pakaian, tempatnya, tempat sholatnya itu juga suci harus. Nomor 3 satrul aurat, menutupi aurat. Mbak, kalau auratnya perempuan, wa auratul hurrati fi sholati jami'u badaniha. Auratnya wanita merdeka, koyok sampean sedaya niku, ing dalam sholat itu seluruh badannya kecuali wajah dan kedua tangan, kedua epek-epek tangan. Wajah ngene ya, iki pokoke bathuk niki aja sampai dikena mukena iku ngruko nggih, ngene iki. Bathuke harus terbuka. Tapi jangan sampai ngene, rambutnya sampai apa yang sampai kelihatan, jangan. Ini wajah, auratnya ini harus menutupi auratnya, yaitu semua badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan ini zahiron wa batinan. Sing ireng iki lho zahir. Nek sing putih iki, kaya nggonku iki putih, iki batin. Makanya kudune iki rapet ngene. Iki kelihatan enggak apa-apa wajahnya. Pokoknya selain wajah dan tapak tangan ini. Ini tapak tangan. Dan menutupi aurat itu, kalau di Indonesia itu kan perempuan wanita pakai mukena yang putih.
Misalnya nggak putih, nggak apa-apa. Yang penting tertutup. Ini masalah putih itu kesunahan, ya kesunahan. Misalnya sampean orang duwe ruko mukena, iku anggen misalnya nyileh sarunge bapake sampean ndok gawe mukena iku, ya. Karo pokoke tertutup kabeh, suci ra masalah. Nomor 4 menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu berarti wis ana aturane, Mbak. Yaiku menghadap kiblat aili ainiha yakinan fil qurbi wa dzannan fil bu'di. Dadi nek awak dhewe nek di Mekah itu harus yakin secara yakin. Yakinan apa? Yakinan fil qurbi. Saya menghadap itu bukan pakai wajahnya, tapi menghadapkan dada ini loh, dada ke pas Ka'bah. Kalau kita berada di dekat Ka'bah itu harus pas, yakin. Kalau dadamu itu menghadap kiblat. Tapi kalau jarak jauh seperti kita di Indonesia itu zonan, pakai persangkaan. Lah persangkaan ku apa angger ngawur mboten? Itu ada ahli falak yang menentukan rosdul kiblat. Lah rosdul kiblat itu gampangane sangger nganut pengimaman mihrab yang ada di mushola dan di masjid itu beres. Atau sekarang itu ada itu apa? Alat seperti itu loh, kompas itu ada kiblat. Itu termasuk zonan. Tapi anggar sampean ndok dalan anggar iki kiblat ngawur itu bukan zonan. Zonan itu kalau yakin 100% ya, nilainya 100%. Kalau zon 75%. Zon itu ada dasarnya ilmu. Kalau ragu-ragu 10 ragu-ragu syak itu 50%. Kalau wahmun salah itu 25%. Jadi zon yakinan apa tadi? Yakinan fil qurbi wa dzannan fil bu'di. Harus yakin ketika dekat dengan Ka'bah, persangkaan secara zon ketika kita jauh dari Ka'bah. Yaitu zon itu mengikuti kompas atau masjid-masjid yang ada. Ojo gawe hal dhewe. Istiqbalul kiblat itu loh, menghadap kiblat karo salat dhisik ndi, Mbak? Ya. Kira-kira iku wong salat iku langsung menghadap kiblat apa menghadap kiblat lagi takbiratul ihram? Nek delok istiqbalul kiblat itu syarat berarti menghadap kiblat itu sebelum melakukan salat. Nomor 5. Nah, banter-banter niki mari haus. Haus niku ngorong niku ponakane ngelak ya. Soalnya poso-poso niku luar biasa ini ganjarane. Semakin ngulang tambah kuat, tambah haus iku ganjarane tambah. Nek sampean guyang-guyu ndok omah. Karo turu mungkin. Nomor 5 dukhulul wakti. Syaratnya sholat itu harus benar-benar waktunya masuk. Ai ma'rifatu dukhulihi yakinan au dhannan bil ijtihad. Ya. Harus mengetahui benar-benar tahu, oh ini sholat zuhur. Yakin karena ada azan. Jamnya ya sesuai, jam kira-kira jam 12 kurang sedikit. Itu makrifat, itu yakin itu. Atau persangkaan. Oh, persangkaan zonan fil ijtihad. Ora duwe jam, ora ono kabar, tapi sampean tahu posisi matahari. Oh, posisi matahari iku ning kono sithik iku, misale rada ndoyong sithik. Itu berarti secara persangkaan itu apa? Sudah masuk waktu zuhur. Jangan ngawur. Misalnya sampean ngawur ngene, poso-poso bar ngaji karo aku iki terus turu, kesel sret.
tangi ujug-ujuge langsung anu napa ning kolah wudu salat. Tidak sah itu. Salatnya tidak sah. Karena apa? Karena ngawur dia. Menentukan waktu masuk dan tidaknya itu tidak pakai makrifat, yakin atau dzon. Enggak, cuma ngawur ngono ae. Walaupun ngawurnya benar itu enggak sah. Karena apa? Ada kaidah fikih al-ibrah fil ubud fil ibadah bima fi dzannil amri bima fi dzannil mukallafi wa nafsil amri. Al ibrah fil ibadah bima dzannil mukallafi wa nafsil amri. Yang dianggap di dalam ibadah ada dua. Satu persangkaan orang mukallaf, persangkaanmu. Tidak ngawur, harus pakai dzon itu, nilai jam, termasuk dzon itu. Nilai matahari, ya. Itu dzon, harus pakai itu, teori itu, pakai dzon itu. Dan nafsil amri, memang kenyataannya itu sudah zuhur. Lah Pak, tadi kan orang ngawur misalnya enggak dzon, tapi kenyataannya itu apa? Kenyataannya itu sudah zuhur. Karena dia tidak ada zonul mukallaf, tidak ada persangkaan, itu sholatnya enggak sah. Sholatnya enggak sah. Itu harus benar-benar supaya ibadah dianggap itu kudune satu ada persangkaan, ada kayak zon persangkaan. Oh, tilik jam, itu termasuk upaya zon itu. Kalau benar-benar yakin makrifat itu ya jami sesuai dhuwur, ana adzan menara, ana adzan ning masjidmu iku jelas-jelas apa nek zuhur. Tapi nek misale ora arti apa-apa ngger salat, pokoknya aku salat zuhur. Bareng assalamualaikum ternyata memang zuhur. Itu walaupun kayak begitu enggak sah. Tadi harus ibadah dianggap itu harus ada dua. Satu dengan persangkaan orang mukallaf, ada zon. Nomor dua adalah hakikat atau nafsil amri, kenyataannya. Berbeda dengan akad fil uqud. Fil uqud itu al-ibrah fil uqud fi nafsil amri la bima fi dzannil mukallaf. Al-ibrah fil uqud bima fi nafsil amri la fi dzannil mukallaf. Yang dianggap di dalam akad itu cuma kenyataan, bukan persangkaannya orang mukallaf. Misalnya begini, akad itu termasuk makan itu kan termasuk muamalah akad itu. Misalnya Mbak Sania ini, tiba-tiba di bangkonya itu ada es jusnya, nggak tahu dia, pokoknya, ini ada jus enak cah, langsung diumbe, langsung diminum. Persangkaannya itu dia mencuri, dia gosok, karena ini bukan milik saya, langsung tak makan aja. Di dalam persangkaannya itu bukan miliknya sendiri, tapi diminum. Persangkaannya berarti melakukan dosa karena tidak haknya kok diminum. Persangkaannya begitu. Tapi tiba-tiba temannya, misalnya Zahwa, apa itu sini, Bidaya. Loh, Sania, iki mau sudah ombe. Iku ini siapa? Iku anjan nggonmu iku. Aku ingin ndok titipi duitmu wingi iku tak tukokno es jus. Iki aja ning nggonmu dhewe. Oh ngono. Haram enggak? Bukan, enggak haram. Karena nafsul amri kenyataannya memang punya Sania. Memang punya Sania itu. Walaupun dari awal tadi persangkanya punyanya orang lain. Tapi tiba-tiba ada temannya ngabarin itu benar-benar miliknya. Itu yang dianggap itu kenyataannya,
karena kenyataannya es jusnya itu punya Zaniyah, itu ya halal. Walaupun diawali dengan persangkaan yang salah, ini barangnya orang lain tak ambil pokoknya wis haram yolah misalnya. Begitu. Tapi kalau di dalam ibadah ada dua, nafsul amri dan persangkaan. Dukhulul waqti. Tapi kita panyar. Nomor 6, harus tahu ilmu bifardiyatiyah, tahu tentang apa itu fardunya sholat. Mana yang fardu, mana yang sunnah. Harus fardu. Ini sholat zuhur itu fardu, ya. Harus tahu saya melakukan sholat taraweh bukan fardu, sunnah. Saya melakukan sholat Jumat, melakukan sholat Isya ini fardu bukan sunnah. Itu syaratnya, itu harus tahu ketika mau melaksanakan sholat zuhur itu harus tahu bahwa sholat zuhur itu wajib atau fardu. Yang nomor 3, nomor 7, alayak takidah fardon min furudiha sunatan. Tidak menganggap fardunya fardunya sholat dianggap sebagai sunat. Contohnya misalnya membaca Fatihah dianggap sunnah, lah itu nggak boleh. Nah itu pentingnya kita belajar sholat supaya nggak salah. Supaya apa? Supaya tidak menganggap yang aslinya fardu dianggap sunnah, yang sunnah dianggap fardu atau wajib. Makanya Ibnu Ruslan itu begitu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Nah, kita sebelum melakukan sesuatu harus didasari ilmu. Enggak boleh anggar ngawur. Karena kalau tidak didasari ilmu, yaitu mardudatun la tuqbalu, ditolak, wis ditolak ije ora ditompo. Enggak diterima. Nomor 8 terakhir, ijtinabul mubtilat. Menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, ketika membahas ijtinabul mubtilat, nah, pastinya kita tahu mana perkara yang menjadikan batalnya sholat. Itu tidak ada lain kecuali ngaji. Maka ngaji itu penting. Semoga kita mendapat ilmu manfaat, barokah Ramadan, walaupun lockdown ya, tapi tetap semangat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga saya doakan anak-anakku semua kelas 9 ini sukses semua, menjadi wanita solihah, amin. Aman dari virus corona. Semoga virus corona cepat diangkat oleh Allah, selesai, keadaan normal kembali. Saya rindu dengan kalian semua. Begitu juga saya mempunyai persangkaan kalian semua rindu sama saya dan guru-guru lainnya. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.